next one. Most importantly, Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Snake Eyes Kicou Origins yang dirilis pada tahun 2021. Menjadi film ketiga sekaligus upaya menghidupkan kembali saga Gijou yang terakhir hadir di tahun 2013, yaitu Gijou Retaliation. Film Snake Eyes 2021 ini dibintangi oleh Henry Golding dan masih banyak aktor lain, salah satunya aktor terbaik tanah air yakni Iko Uwais. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Snake Eyes yang sedang berjalan bersama anaknya di sebuah hutan. Di tengah perbincangan tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di balik pepohonan. Namun Snake Eyes menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan perbincangan untuk membuat sang anak tidak terpikirkan akan hal yang baru saja terjadi. Pada malam hari, Snake Eyes membangunkan anaknya dan berusaha untuk pergi dari tempat tersebut. Sang anak pun bertanya kepada ayahnya, ada apa? Namun ayahnya menyuruhnya untuk bersembunyi. Move no matter what happens. Snake Eyes kemudian keluar dengan pistolnya untuk mengecek kondisi di luar rumah. Di saat Snake Eyes membuka pintu, tiba-tiba saja dua bidikan senjata ke arahnya. Yang disusul seorang pria bernama Agustin mendekatinya. Kemudian Agustin menyuruh Snake Eyes membuang senjatanya dan masuk ke dalam rumah, di mana Agustin memberikan dua buah dadu dan mengatakan menang kau hidup, kalah kau mati. Sayangnya Snake Eyes mendapatkan angka yang buruk yang membuat Snake Eyes harus mati. Di saat Agustin akan menembak Snake Eyes, sang anak pun keluar dan mencoba menggagalkannya. Snake Eyes kemudian menyuruh anaknya untuk lari. Kid's gone. Setelah itu Agustin membunuh Snake Eyes dan membakar rumahnya. Waktu berlalu, sang anak juga sudah bertumbuh besar dan menggunakan nama sang ayah yaitu Snake Eyes. Setelah memenangkan pertarungan, Snake Eyes dihampiri seorang botak yang bernama Kenta Takamura, seorang bos Yakuza, dan menyuruh Snake Eyes bekerja untuknya. Namun Snake Eyes menolak. Kenta menunjukkan sebuah koran yang menyatakan kematian ayahnya dan pelakunya belum ditemukan. Dan Kenta mengatakan bahwa dia menemukan pelakunya asal Snake Eyes mau bekerja untuknya. Hal itu pun membuat Snake Eyes menerimanya demi membalaskan kematian ayahnya. Kenta kemudian menyuruhnya untuk datang ke dermaga. Keesokan paginya, Snake Eyes menuju dermaga atas suruhan Kenta. Di sana ia memulai pekerjaannya dengan memasukkan senjata ke dalam ikan yang kemudian dikirim ke Jepang. Kemudian seseorang bernama Tommy Saburo menghampiri Snake Eyes dan menyuruhnya untuk bertemu bos kelompok mereka yaitu Kenta. Tommy ialah sepupu Kenta. Kemudian kelompok Yakuza berkumpul dan seseorang menjelaskan tentang kepercayaan dan kesetiaan kepada Yakuza. Tommy pun dibuat berlutut dengan todongan pisau di lehernya. Tak lama Kenta pun tiba dan menjelaskan bahwa Tommy ialah seorang pengkhianat yang datang memata-matai mereka. Kemudian Kenta memberikan pistol ke Snake Eyes untuk membunuh Tommy. Namun Snake Eyes melesetkan tembakannya karena itu bukanlah tujuannya. Kesempatan tersebut digunakan Tommy untuk menyerang Kenta yang dibantu Snake Eyes. Di tengah perkelahian, Kenta melarikan diri menggunakan mobil. Tommy dan Snake Eyes pun mencoba mengejarnya sampai ke dermaga dan terjadi pertarungan antara Kenta dan Tommy. Namun pertarungan tersebut terhenti oleh anak buah Kenta yang menyerang mereka berdua. Anytime you're ready.
Untungnya mereka berhasil diselamatkan petugas kepolisian. Di pesawat Snake Eyes terbangun dan Tommy langsung menghampirinya. Tommy mengatakan bahwa mereka akan kembali ke rumahnya di Jepang. Di situ juga Tommy mengatakan mengapa dia menyelamatkannya. Snake Eyes pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Tommy kemudian menjelaskan bahwa ia dan Kenta ialah calon pemimpin Arashikage, namun hanya satu orang yang dipilih. Hal itu pun membuat Kenta mencoba membunuh Tommy. Singkat cerita mereka pun sampai di bandara. Mereka kemudian menuju rumah Tommy. Di sana mereka disambut anggota klan Arashikage dan seorang perempuan yang bernama Akiko. Ia adalah kepala keamanan. Setelah itu mereka bertiga menemui kepala pemimpin klan. Ia adalah neneknya Tommy yang bernama Sen. Sen mengatakan bahwa klan Arashikage berhutang budi pada Snake Eyes karena telah menyelamatkan Tommy. Tommy juga berkata untuk tetap tinggal dan bergabung bersama klan Arashikage. Namun Akiko tidak menyetujuinya. Namun Tommy mengatakan bahwa orang sepertinya sangat dibutuhkan di klan Arashikage. Sebelum resmi menjadi anggota klan, Snake Eyes harus melewati 3 tantangan. Tantangan pertama dan kedua ialah untuk membersihkan calon anggota klan dari ego, rasa takut, dan amarah. Hingga sampai pada tantangan terakhir ialah tantangan yang sebenarnya. Pada malam hari, Akiko menjelaskan kepada Tommy bahwa Snake Eyes tidak memiliki identitas dan sidik jari. Akiko menganggap Snake Eyes ialah orang yang sangat berbahaya. Namun Tommy membantah hal itu dan menyebutkan nama aslinya, Tomisaburo Arashikage, calon pemimpin klan, yang artinya ia tidak akan membahayakan klannya sendiri. 30 years, our fighters have been trained by the greatest warriors. Hari tantangan pertama pun tiba, di mana Sen sebagai pemimpin klan memperkenalkan Heartmaster kepada Snake Eyes. Heartmaster ialah prajurit terhebat dunia, dan prajurit yang paling terhormat ialah Blind Master. Kemudian Tommy menjelaskan unsur dalam tantangan, ialah meninggalkan ego, mementingkan sesama dan kejujuran, serta serang dengan hormat. Heartmaster kemudian menjelaskan tantangan pertama bahwa Snake Eyes harus merebut mangkuk dari Heartmaster, begitupun sebaliknya tanpa menumpahkan airnya setetes pun. Jika 4 kali gagal, maka tantangan berikutnya tidak akan dicapai. That's 1, 2. That's 3. Setelah Snake Eyes 3 kali gagal, ia pun mengingat kembali kata-kata Tommy. Abandon ego, selflessness, and truthfulness. Request that you accept my ball in exchange for yours. Pada saat makan malam, Tommy mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang pejuang seperti Snake Eyes yang mampu mengetahui pola pikir Arashikage dan menjadi masa depan klan. Setelah makan malam, Snake Eyes pun pergi ke tempat pemandian air panas. Di sana dia bertemu dengan Kenta, dan kita bisa mengetahui bahwa adegan yang terjadi di dermaga ialah rencana yang telah dibuat oleh Kenta agar Snake Eyes mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Karena Snake Eyes telah mengetahui asal-usul dari Kenta, ia pun mengatakan dirinya untuk keluar dari klan Yakuza. Sebelum Snake Eyes pergi, Kenta menunjukkan sebuah dadu yang digunakan Agustin untuk membunuh ayahnya. Snake Eyes kemudian mengambil dadu tersebut dan mengatakan di mana pembunuh itu berada. Namun Kenta mengatakan bahwa Snake Eyes harus mencuri permata mentari yang ada di kastil, yang merupakan simbol kekuatan Arashikage. Saat tiba di rumah, Akiko mengamati Snake Eyes dengan penuh kecurigaan. Keesokan paginya, Snake Eyes bertanya kepada Tommy, kenapa tempat ini seperti benteng? Dan Tommy menjelaskan bahwa dahulu kala Dewi Mentari mengirim hadiah berupa permata yang mengandung kekuatan mentari, dan klan Arashikage bersumpah untuk melindunginya, dan yang lebih pentingnya tidak menggunakannya. Setelah itu, Tommy memberikan katana kepada Snake Eyes yang disebut Morning Light sebagai hadiah karena sudah melewati tantangan pertamanya. Snake Eyes kemudian bertanya kepada Tommy tentang permata yang diceritakan tadi. Namun Tommy mengatakan bahwa hanya beberapa orang yang punya akses ke sana, karena permata tersebut hanya bisa dibuka menggunakan kunci DNA. Di malam hari, Snake Eyes kembali beraksi. Aksi kali ini ialah untuk mengamati pergerakan penjaga kastil permata dan jalan masuk ke dalam kastil. Di saat mengamati, dia dibuat terkejut oleh Akiko yang tiba-tiba berada di belakangnya. Karena Morning Light yang dibawa Snake Eyes, Akiko pun mengajaknya untuk latihan dengan pedang tersebut. Keesokan harinya, latihan mereka pun dimulai.
Roll me, and I won't cut them both off. And if I lose? How about a wager? I'm all ears. You tell me why you're here. I thought I did. And You gotta get that. Di tengah latihan mereka, Akiko mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa Kenta mempunyai cara terbaru untuk membawa senjata apinya ke Jepang. Dan Tommy akan melakukan pergerakan cepat untuk mencegatnya. Saat di lokasi, Snake Eyes ditugaskan untuk mengamankan senjata apinya. Tommy akan melawan Kenta dan Akiko melumpuhkan anak buahnya. Tom yang melihat Kenta berada di atas langsung menghampirinya dan bertarung. Namun Tommy tak mampu mengalahkan Kenta. Akiko yang naik untuk membantu Tommy digagalkan oleh Snake Eyes yang langsung menumbangkan tiang, dan Kenta pun kabur. Setelah itu mereka memeriksa senjata api yang mereka bawa, dan pada peti itu terdapat logo Cobra. Akiko kemudian memberitahukan Snake Eyes bahwa maksud Kenta menyelundupkan senjata ialah untuk memulai perang dengan klan Arashikage. Karena hal itu, Tommy kemudian meminta bantuan Mayor O'Hara yang sedang berurusan dengan anggota Cobra yang mengejarnya. Mayor O'Hara ialah anggota Joe, unit kontra-terorisme global elite. Snake Eyes kemudian bertanya tentang Cobra. Akiko kemudian menjelaskan bahwa Cobra ialah jaringan rahasia sel teroris sindikat kriminal yang terhubung di bawah satu komando pusat. Setelah melumpuhkan anggota Cobra, Mayor O'Hara kemudian mengirimkan foto anggota Cobra teratas yang bernama Baroness. Dan Baroness baru saja tiba di Jepang. Dan Mayor O'Hara juga akan menyusul ke Jepang secepat mungkin. Setelah itu, Snake Eyes kemudian pergi untuk menemui Kenta dan Akiko mengikutinya dari belakang. Namun Snake Eyes mengetahui hal tersebut dan berhasil lolos dari pengawasan Akiko. Sesampainya di tempat Kenta, Snake Eyes kemudian mengatakan bahwa dia terlibat bukan demi bekerja untuk teroris. Dia pun dikejutkan dengan munculnya Baroness yang merupakan anggota Cobra. Snake Eyes ingin keluar dari perjanjian mereka. Baroness mengatakan bahwa agenda mereka adalah serangkaian timbal balik, di mana Kenta ingin menghancurkan klan dan Cobra menginginkan permata yang dimiliki klan, dan Cobra memiliki apa yang diinginkan Snake Eyes. Baroness kemudian memperlihatkan video Agustin yang sedang diikat. Snake Eyes diberi waktu 3 hari untuk mencuri permata tersebut. Jika lewat dari itu, ia tidak akan bisa membalaskan kematian ayahnya. Trust me, he'll do it. The second challenge will expose it. Sampailah pada tantangan kedua Snake Eyes, di mana tantangan ini akan mengungkap kelemahannya. Bandmaster kemudian menyuruh Snake Eyes untuk mengikuti sebuah cahaya. Di dalam cahaya tersebut, ia melihat masa lalunya di saat ayahnya terbunuh dan rumahnya dibakar. Di situ juga Snake Eyes bertemu ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Namun ayahnya mengatakan bahwa ini bukan salahnya dan yang terpenting anaknya selamat.
Kemudian situasi kembali normal. Blind Master kemudian mengatakan bahwa dia harus melepaskan beban pikirannya agar bisa melanjutkan tantangan ketiganya. Saat di kamarnya, Snake Eyes kemudian melemparkan dadu yang diambilnya tadi dari Kenta. Dan hasilnya sama dengan yang dilemparkan ayahnya. Dia pun mencobanya lagi, namun hasilnya tetap saja sama. Setelah itu, ia pun memasuki fasilitas penelitian senjata klan Arashikage. Dan aksinya itu ternyata diketahui oleh penjaga fasilitas tersebut. Namun Snake Eyes berhasil keluar dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, di mana Snake Eyes akan melewati tantangan ketiganya, Blind Master menjelaskan bahwa jika lolos maka dia akan menjadi anggota klan Arashikage. Kemudian Blind Master menyuruhnya untuk turun dan menginjak lingkaran di tengah. Something funny? Hal itu membuat besi penghalang terbuka dan 3 anaconda tua raksasa keluar yang langsung mengelilinginya. Giant anacondas. Anaconda ini tidak akan menyelanya jika hatinya murni. Namun rasa ingin balas dendam sangat membakar dalam dirinya. Anaconda itu pun menyerang dan melilitnya. Beruntungnya Akiko datang dan menyelamatkannya. Saat kembali, Snake Eyes kemudian menjelaskan bahwa hatinya tidak murni dan ia mencari balas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian Snake Eyes pun keluar. Di taman, Snake Eyes kemudian menemui Tommy untuk meminta maaf, di mana ia menggores telapak tangannya dengan pedang, begitu juga dengan Tommy. Snake Eyes kemudian membersihkan darah Tommy dengan kain. Hal ini dilakukan Snake Eyes agar bisa mengakses permata mentari dengan menggunakan DNA Tommy. Tak lama setelah itu, Snake Eyes kemudian mematikan semua sistem keamanan dengan sengaja, agar semua pasukan menuju ke sana, begitupun dengan Tommy dan Akiko. Di saat mereka mengetahui bahwa permatanya masih ada, mereka pun pergi dan meninggalkan kastil tersebut. Disitulah kesempatan Snake Eyes untuk mencurinya. Dengan menggunakan darah Tommy yang menempel di kain, Snake Eyes berhasil membuka kuncinya dan mengambil permata mentari tersebut. Namun Akiko memergokinya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Dan Snake Eyes berhasil membawa permatanya. Kejadian tersebut membuat Sen menjadi marah dan Tommy harus menebusnya. Tommy kemudian berjanji akan membawa kembali permata tersebut beserta kepala Snake Eyes. Sesampainya Snake Eyes di tempat Kenta, ia pun memberikan permata tersebut dan Kenta memperlihatkan kekuatan permata itu. Snake Eyes pun menuju ke tempat di mana Agustin diikat. Ia pun menyuruh Agustin untuk melemparkan dadu dan menyebutkan peraturannya. Agustin kemudian memberitahukan alasannya membunuh ayah Snake Eyes, bahwa dia hanya menjalankan perintah dari Cobra. Setelah itu, Snake Eyes melepaskan ikatannya dan pergi dari tempat itu untuk mengejar Kenta. Di saat keluar, dirinya pun terlihat oleh Tommy dan Akiko yang langsung mengejarnya, disusul Yakuza yang mengikutinya. Pada saat Akiko dan Tommy melayangkan pedangnya ke Snake Eyes, ia pun melompat dan melumpuhkan Yakuza yang mengejar mereka. Dan Akiko mengatakan bahwa Snake Eyes berada di pihak Arashikage. Di waktu bersamaan, Kenta telah tiba di kastil dan menghancurkan apapun yang menghalanginya.
Mayor O'Hara juga telah tiba di sana dengan menggunakan crossbow untuk membunuh para Yakuza. Dan terjadi juga tembak-tembakan dengan Baroness. Namun sialnya pasukan Kenta berhasil menghentikan Mayor O'Hara. Di sisi lain, Hordmaster berhasil mengalahkan para Yakuza. Snake Eyes pun bertarung dengan beberapa Yakuza di atas sebuah mobil, dan Akiko membantunya. Setelah mengalahkan semua Yakuza, Tommy pun naik ke atas mobil tersebut dan terjadi pertarungan antara mereka berdua. Namun pertarungan mereka terhenti karena Yakuza datang menembaki mereka. Karena klan sudah hancur, Baroness meminta permata mentari, tetapi ia tidak memberikannya. Sesampainya Snake Eyes, Tommy, dan Akiko di sana, Kenta pun langsung mencari mereka. Setelah itu, Mayor O'Hara meminta Baroness untuk bersekutu sementara, dan Baroness menyetujuinya. Sebelum mereka menghadapi Kenta, Snake Eyes dan Tommy diserang oleh Yakuza yang tersisa. Tetapi mereka berdua berhasil mengalahkan mereka semua. Selain itu, Sun dan para master mengumpulkan kembang api yang nantinya akan digunakan dan menghampiri Kenta bersama sisa anak buahnya yang langsung dihabisi Mayor O'Hara dan Baroness. Karena permata mentari yang dipegang Kenta, maka ia tidak bisa dibunuh dengan senjata. Sun kemudian melemparkan bom asap yang membuat mereka bersembunyi dan Baroness melarikan diri. Tommy dengan cepat langsung menyerang Kenta, serta gerobak yang berisi peledak ditarik menuju ke arahnya, yang membuat Kenta terpental karena ledakan itu. Dan permata terlepas dari genggamannya. Dengan cepat Tommy mengambilnya dan menggunakan permata itu untuk menyerang Kenta. Tetapi Sun marah karena sudah melanggar sumpah Arashikage dan mengambil permata itu. Namun Kenta berhasil lolos dari ledakan tersebut. Hal itu pun membuat Snake Eyes mengejarnya ke dalam hutan. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke tempat anaconda raksasa, di mana Snake Eyes memanfaatkan tersebut untuk membunuh Kenta. Di saat Snake Eyes tersungkur, ia pun mengikatkan rantai besi di kaki Kenta, lalu menariknya turun ke bawah lubang anaconda. Karena rantai itu terikat di tangan Snake Eyes, ia pun ikut tertarik ke dalam mulut anaconda. Anaconda tersebut kemudian memutuskan rantainya dan kembali ke lubang mereka. Anaconda itu tidak menyerang Snake Eyes karena hatinya sudah murni, sebab rasa balas dendamnya sudah hilang. Keesokan paginya, Sun mengatakan bahwa dirinya menjadi anggota keluarga terakhir yang memimpin klan Arashikage, dan Tommy tidak bisa menjadi pemimpin klan karena telah melanggar sumpah mereka. Tommy terus mencari alasan, namun keputusan Sun sudah bulat yang membuat Tommy sangat marah. Kemudian Tommy memperingatkan Snake Eyes jika mereka bertemu, Tommy akan mengambil kembali jati dirinya yang telah Snake Eyes tawarkan padanya. Lalu Tommy pergi meninggalkan tempat tersebut. Snake Eyes berencana untuk mengejar Tommy dan memperbaiki apa yang telah terjadi. Akiko pun memberikan sebuah pakaian khusus yang akan dia pakai. Saat itu juga Mayor O'Hara tiba dan memberikan sebuah dokumen kepada Snake Eyes tentang identitas ayahnya. Mayor O'Hara menjelaskan bahwa ayahnya ialah seorang Joe. Dia menyembunyikan identitas anaknya untuk melindunginya. Dia dibunuh karena menyusup ke sel Cobra, tapi dia ketahuan. Hal yang dia lakukan ialah untuk menyelamatkan ribuan nyawa dan menjadikan dunia lebih aman. Mayor O'Hara kemudian menyuruh Snake Eyes untuk menjadi anggota Joe. Tapi sebelum menerimanya, Snake Eyes ingin membawa Tommy kembali ke klan. Adegan terakhir memperlihatkan Tommy yang sedang berada di pesawat dan Baroness menghampirinya untuk mengajaknya bekerja sama. Dan Tommy menyebut dirinya Storm Shadow. Call me Storm Shadow. Dan film pun tamat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.